Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan dari dosen saya. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 19 104 1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen Pak Adi Mursalin SMM. Baiklah, pertanyaannya itu mencari materi di Google tentang pengecer. Tujuan pengecer, fungsi pengecer, contoh pengecer, dan sebutkan contoh pengecer di kota Pontianak, serta alasan mengapa mereka disebut pengecer dan juga strategis pengecer. Pengecer atau sekarang kerap disebut dengan perdagangan retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Menurut Handri Maruk, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri, keluarga atau rumah tangga. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peran sangat penting sebagai penengah atau produsen, agen, dan para supplier lain dan konsumen akhir. Pengecer menggunakan atau mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan sejumlah yang mereka inginkan. Ada 4 fungsi pedagang pengecer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perantaraan antara distributor dan konsumen akhir. Yang kedua, ada penghimbau berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada tujuan rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, ada penentu eksistensi barang dan manufaktur di pasar konsumen. Nah, jenis-jenis toko muncul untuk memenuhi beberapa konsumen di atas. Berbagai level dan jenis pelayanan, para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkatnya pelayanan. Organisasi-organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjual eceran tanpa toko, dan berbagai organisasi ecer lainnya. Bentuk-bentuk pengecer berdasarkan line produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada toko khusus atau specialist store, suatu toko yang khusus menjual line produk terbatas dan dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. Ada toko serba ada, yaitu department store, yaitu toko yang menjual berbagai line produk. Ada toko swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan. Ada juga toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah pemungkinan yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ada juga toko super, yaitu superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Ada juga toko pembeli potongan harga atau discount store, yaitu toko yang memberikan potongan harga dengan menjualkan barang-barang produk standar dengan harga lebih murah daripada perdagangan biasa dan cara memperoleh margin laba sedikit, tetapi volume penjualan besar. Ada toko gudang, yaitu operasi penjualan yang penjualannya dikurangi atau diberikan potongan harga. Dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis retail, perlu ada strategi-strategis dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Digunakannya itu salah satu bauran eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Ada tujuan dan bauran eceran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, ada agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. Ada agar dapat membandingkan dalam retail lainnya melalui strategi-strategis yang digunakan. Ada untuk memperlancarkan proses penjualan sehingga menambahkan jumlah konsumen. Ada untuk permudahan konsumen mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategis yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dan bauran, ecer adapun bermanfaat yang didapatkan perusahaan di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, ada target perusahaan
dapat tercapai. Yang kedua, ada kegiatan perusahaan dalam terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, ada membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, ada menambahkan omset penjualan perusahaan. Yang kelima, ada member masuk yang baik untuk perkembangan perusahaan. Nah, ada di sini kita akan menjelaskan tentang contoh pengeceran di Pontianak, yaitu gas LPG. Alasannya disebut pengecer. Dalam prakteknya di pasar, para pengecer melakukan pembelian di sub penyaluran atau pangkalan LPG atau PSO. Praktek ini merupakan jalur distribusi non-formal. Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Nah, yang terakhir, ada strategis pengecer. Yang pertama, ada dimulai dengan target pasar. Yang kedua, ada membangun pesona target pasar. Yang ketiga, ada melakukan brandingan. Yang keempat, harga yang ditawarkan. Yang kelima, promosi. Dan yang keenam, terus berkembang dan meningkatkan produk. Nah, sekian dari jawaban yang telah saya berikan pada hari ini. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.